Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini bab sesuatu yang wajib diimani ya. Wal arsyu qala radhiyallahu wal arsyu wal kursiyyu tsumma al qalamu. Bukan udah ini? Iyalah. Seratus 18 betul. Wasif syahid al-harbi itu kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ini sebelumnya kan tentang orang yang melakukan dosa kan, haud syafa'ah, yang melakukan dosa. Sekarang orang mati syahid. Qala radhiyallahu wasif syahid al-harbi bil hayati wa rizquhu min muntahal jannati. Dan wasif syahid al-harbi, yakinilah orang yang mati ya, dalam perang itu bersifat syahid ya. Artinya orang yang syahid dalam perang, orang yang mati dalam perang itu sifatilah syahid. Wasif syahid al-harbi, sifatilah syahid al-harbi, orang yang mati artinya wa'taqid, asalnya wa'taqid yani wa'taqid wasif syahid al-harbi bil hayati, yakinilah ya, artinya wajib ini bagi ahli sunnah, ini wajib meyakini orang yang mati syahid itu hidup itu ya. Wasib bil hayati syahid al harbi gitu. Yakinilah bersifat hidup ya, orang yang mati syahid dalam perang, syahid al-harbi. Syahid al-harbi ini tentunya ya orang mukmin yang terbunuh dalam perang demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau ya setiap orang yang mati di dalam jalan hak, jalan Allah. Seperti orang dalam dakwah ya, mati dalam dakwah, dia mati dalam amar ma'ruf ya, nahi munkar. Itu juga jika mati syahid. Termasuk orang lagi belajar, lagi ngajar gitu. Atau orang yang membunuh orang-orang yang membangkang dalam pemerintah ya. Kalau mati dalam melawan orang-orang yang pemberontak, katakan begitu, itu juga mati syahid. Dan sifatilah hidup ya, betul-betul hidup. Adapun bagaimana hidupnya itu kita tidak tahu, hanya kita wajib untuk mengimani ya. Wala tahsabanna man apa? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal
ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Artinya kehidupan yang bukan dipahami oleh akal. Artinya kehidupan yang dipahami oleh akal ini ya kehidupan ada di dunia ini. Ya. Kemudian warizquhu min muntaha al jannati. Ya. Rezekinya artinya rezekinya orang mati syahid ya, dalam peperangan itu min mustaha atau muntaha mustaha ya, min mustahal jannati ya, rezekinya adalah dari sesuatu yang diingini di dalam surga. Mustaha itu yang diingini oleh nafsu, oleh syahwat, artinya yang memenuhi segala keinginan manusia ya. Makan, minum, pakaian ya. Itu kan yang disukai dalam surga. Itu yang dimaksud bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan ya, dia hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Wa rizqu indal qaumi ma bihin tafa'. Wa rizqu indal qaumi ma bihin tufi'. Ya. Indal qaumi ma bihin tufi' wa qila la bal ma mulik wa matubi' ya. Wa qila la bal ma mulik wa matubi'. Rezeki yang dimaksud dengan rezeki ya, indal qaumi menurut ahli sunnah apa sih maksudnya orang yang mati syahid di sisi Allah itu diberi rezeki? Maka menurut ahli sunnah ya, indal qaumi menurut ahli sunnah rezeki yang dimaksud di situ adalah ma bihin tufi', segala sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Itu. Makanya disebut rezeki itu kan sesuatu yang dia apa namanya, yang manfaat bagi dia. Ya. Ini nggak ada kaitan dengan rezeki orang yang mati ya, maaf. Ini bab lain, ini bab tentang rezeki. Maaf, nah nggak ada di syairnya, nggak ada berkaitan dengan ini definisi rezeki murni. Warizku, dan yang namanya rizki indal qaumi menurut ahli sunnah ma bihin tufi, sesuatu yang betul-betul dibelanjakan, dimanfaatkan, diambil manfaatnya, dinikmati, begitulah. Ya, kalau misalnya orang kaya banyak hartanya lalu mati, nah itu bukan rezeki dia, berarti rezeki yang ditinggal karena dia tidak memanfaatkan, dia tidak mendapat manfaatnya. Itu rezeki orang yang ditinggalnya, bukan rezeki yang mati. Nah, rezeki itu adalah yang kita makan, yang dimakan orang lain rezeki orang. Ya, kita lagi nyiapin sesuatu misalnya, itu kemudian datang tetamu, ya udah, emang ada lagi disuguhin itu habis, berarti itu udah emang rezeki dia dari Allah. Itu rezeki dia dari Allah. Dan kita orang ahli sunnah itu sudah harus meyakini bahwa rezeki itu begitu indal qaum menurut ahli sunnah. Waqila la, dan ada yang mengatakan bukan, bal ma mulik, semua yang dimilikinya. Ya,
Tapi ini wakila, berarti wakila ini bukan menurut ahli sunnah, ya, menurut yang lain, menurut ya, Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah ini adalah mamulik, ya, mamulik, segala sesuatu yang dimiliki meskipun dia manfaatkan atau tidak, ya. Wa ma tubi' ya. Dan tidak diikuti, pendapat ini tidak diikuti, ya, tidak diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Pendapat ini tidak la yu'tamad, ya. Wa ma tubi' dan tidak diikuti, artinya la yu'tamad. Ya. Bahkan orang-orang ahli sunnah mengatakan rezeki itu ada dua. Pertama, rezeki yang zahir itu untuk badan, ya, seperti nasi, roti, ya, dan makanan lah. Kemudian batin seperti ilmu dan ma'rifat, itu namanya rezeki. Kemudian fayarzuqullahu al-halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa rezeki itu adalah yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita manfaatkan, maka wajib kita meyakini, ya, bahwa Allah merezekikan yang halal. Fayarzuqullahul halala fa'lama, ya, fa'lam sebetulnya itu alifnya, ya, daruratus syai'. Fa'lam. Rezeki yang halal ini adalah rezeki yang memang diatur oleh syariah dalam Al-Quran dan dalam hadis atau ijma'. Karena hukum yang kita laksanakan, hukum syariah, ya, itu di Al-Quran. Kalau tidak ada di hadis. Kalau tidak ada di ijma'. Kalau tidak ada di qiyas. Jadi kalau orang nanya ini apa dalilnya dari Al-Quran dan hadis, waduh, itu nggak ngaji namanya dia. Nggak ada kan dalam Al-Quran dan hadis, wah ini berarti nggak boleh. Itu berarti nggak ngaji. Ya, kan hukum syariah, yang namanya hukum syariah itu, ya, dalilnya adalah Al-Quran. Kalau nggak ada di Quran, hadis. Kalau tidak ada di hadis, di ijma'. Ya. Dan kalau nggak ada, kias. Kalau nggak ada, ini lihat, ya, apakah ini merupakan istihsan, istishab, ya, atau masalih mursalah. Itu. Jadi nggak melulu. Pokoknya kalau nggak ada hadisnya itu jangan diamalkan. Gulung tikar semua itu buku-buku fikih, ya, gulung tikar yang ulama berabad-abad, ya, menambah sikap pentasyri'an, penetapan hukum-hukum yang memang nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya orang tabaruk kepada orang yang soleh yang sudah mati, mana dalilnya? Satu aja. Itu kata dia mantap banget, mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Satu aja. Kalau satu saya akan lakukan. Ya. Mantap banget itu. Nah, wa yarzuqul makruha, ya. Dan Allah memberikan rezeki yang makruh dan juga yang muharram.
Fa'lam maksudnya fa'lam wa yarzuqul makruha wal muharrama. Jadi rezeki itu ada 3 berarti. Ada halal, ya, ada haram, ya, dan ada makruh. Makruh adalah yang dilarang Allah, ya, dan dilarang Rasulullah, tetapi pelarangannya ghairu muakkad. Ya. Tetapi kalau haram betul-betul rezeki yang Allah haramkan dan Allah betul-betul larang. Ya. Itu. Jadi ada 3 kategori rezeki yang, ya, Allah berikan. Kenapa? Yang orang dia manfaatkan itu makruh, dia manfaatkan itu haram, dan yang dia manfaatkan itu adalah halal. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah. Tetap rezeki juga, meskipun haram, meskipun halal, meskipun makruh, itu rezeki juga. Berbeda dengan Mu'tazilah. Pokoknya ya, apa yang kalau Mu'tazilah masih ada sedikit kesamaan, yang enggak ada sama-sama sekali itu adalah Syiah. Sehingga ada kaidah untuk mengetahui akidah Syiah itu, kalau ahli sunnah ke utara, gitu, dia akan ke selatan. Gampang aja ngetahuin Syiah itu pendapatnya. Kalau ditanya menurut Syiah bagaimana ini, ya udah sebaliknya daripada ahli sunnah aja itu udah pasti Syiah. Ya, karena ada logika perbedaan. Wa qala radhiyallahu, ya, selain ahli sunnah itu nggak ada yang namanya haram itu jadi rezeki, nggak ada. Yang jadi rezeki itu yang halal-halal saja, maksudnya begitu. Tapi kalau ahli sunnah mengatakan enggak, ya. Pokoknya rezeki itu ma bihin tufi, udah. Ya, apakah tadi makanya fayarzuqullah al halal wal haram wal makruh wal haram, fa'lam. Mestinya fa'lam itu di akhir mestinya. Ya, fayarzuqullahul halala fa'lam wal makruha, ya. Kemudian wa yarzuqul makruha wal muharrama. Nah, kemudian fil iktisabi wat tawakkuli talaf, tulif, wa fil iktisabi wat tawakkuli tulif, wa rajihu at-tafsilu hasba ma'urif. Bil iktisab ini tentang usaha, ya, kasab dan tawakul, ya. Di dalam al-iktisab, ya, berusaha, artinya iktisab itu ya mencari sebab gitu, sebab untuk mendapatkan rezeki. Istirzak istilahnya, iktisab. Seperti pergi berniaga, pergi berdagang, gitu. Kalau sakit berobat untuk mendapat kesehatan, itu namanya iktisab. Wa tawakkuli dan tawakal. Kita ngomongnya tawakal, ya. Bahasa Arabnya tawakul. Tawakal ini orang yang beriktimat kepada Allah dari usahanya, itu tawakal. Orang nggak disebut tawakal kalau nggak berusaha, gitu. Tawakal itu adalah orang yang berusaha tapi beriktimatnya kepada Allah, bukan kepada apa yang dikerjakannya. Ya. Kalau orang nggak berusaha lalu dia beriktimat kepada Allah, itu nggak tawakul, itu tawakul namanya. Saling ngandelin nama Allah. Jadi tawakul,
beandel-andel. Pokoknya kalau belum ngasih kok mah diem be lo orang ngasih, katanya gitu. Ya. Bil iktisabi wat tawakkul ikhtulif, diperselisihkan. Warrajih at-tafsilu hasba ma'urif. Ya, warrajih, pendapat yang rajih yang dipilih oleh musannif itu at-tafsil, ada perinciannya. Ada perincian tentang definisi tawakal itu hasba ma'urif menurut apa yang sudah diketahui di dalam pendapat para ulama. Artinya bahwa memang ada perbedaan pendapat tentang kasab dan tawakal. Apakah mana yang rajih, yang afdol gitu. Apakah kasab itu afdol atau tawakal itu afdol? Ya, tawakal dalam artian menurut orang yang di dalam tasawuf ini adalah pembicaraan tentang adabun nafas, ya. Adab tentang jiwa seseorang. Kasab atau tawakal yang lebih kalau orang tasawuf tawakal yang lebih afdal. Kenapa? Karena tawakal itu adalah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak bergantung sama sekali kepada kerja usahanya itu, tapi bergantung kepada Allah. Gitu. Bukan berarti ente dipilih nih, ente mau tawakal atau mau kerja. Gitu. Nah boleh jadi orang akan mendingan kerja daripada. Kalau maksud tawakal itu adalah at-tajarrud anil asbab, melepaskan diri dari sebab-sebab berusaha. Ya. Nah, karena itu kalau itu yang dimaksud bahwa tawakal itu adalah meninggalkan sebab, maka ada ulama yang berpendapat bahwa yang afdol adalah kasab. Ya. Karena orang yang kasab itu adalah orang yang menahan diri dari tamak, dari melihat orang lain. Ya pantas dia orang modalnya gede gitu, pantas duitnya juga banyak kan gitu. Untungnya kita modalnya kecil begitu ya. Dan satu kaum lagi ya, tawakal lebih afdal ya. Kenapa? Karena tawakal itu berusaha dengan kuat tetapi membuang kesibukan dalam hatinya. Karena ada orang kerjanya dikit, sibuknya udah kayak 24 jam. Kenapa? Karena dia enggak iktimat kepada Allah. Gitu. Dan orang yang kalau tidak iktimat kepada Allah pasti terserang penyakit malas. Ya, gue usaha segini, udah angus-angusan, dapatnya segini kan malas tuh. Karena dia beriktimat kepada Allah. Nah, padahal tawakal itu adalah satu sifat makanya orang tasawuf dalam perkara ini itu bab adab gitu. Bab adab. Ya, jika dia punya tawakal, maka dia punya rasa kenyamanan, rasa ketentraman ya. Seperti zuhud itu kalau tidak ada tawakal nggak jadi. Tawakal itu katakan kayak meja ini tiang-tiangnya kan ada, maka nampannya ini yang akan kokoh gitu. Zuhud itu ya ada 3 tiang yang menyanggah dia ya. Warok gitu. Tawakal ya. Kemudian yakin gitu. Nah dengan begitu zuhud ya, tenang duduk ya. Tumbuh sifat zuhud itu kalau ada sifat tawakal dan hilang sifat tamak, hilang sifat dengki ya, hasad.
hilang sifat hasad. Orang kalau ada sifat hasad, sifat tamak, itu pertanda dia tidak zuhud. Kalau dia tidak zuhud berarti tidak punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita membaca tentang perbedaan ulama, apakah kasab lebih afdal dari tawakal, apakah tawakal lebih afdal, itu tergantung dia memaknakan tawakul itu. Kalau tawakul memang ada pembahasan tawakal itu ada contoh kasus hal. Nah, kalau istilah itu hal-hal itu adalah ya keadaan jiwa orang yang Allah ciptakan gitu. Tawakal di situ bagi dia memang tidak berinteraksi dengan harta. Nah kalau begitu itu nggak akan nggak akan ini tawakal yang sempurna. Tawakal yang sempurna itu artinya orang yang udah juhud sebetulnya. Nah maka orang itu perlu belajar tasawuf, karena tasawuf itu punya istilah-istilah yang diciptakan oleh orang sufi untuk memberikan tingkatan-tingkatan sifat yang istilahnya di Al-Quran hanya disebut satu, seperti takwa misalnya. Dari orang yang kayak kita ini itu juga masuk ke dalam kategori takwa. Terus orang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga disebut takwa. Imam Junaid, sahabat Nabi, juga disebut takwa. Tapi kan tingkatannya beda. Gitu. Istilahnya sama. Gitu. Nah, orang sufi itu sering memberikan istilah-istilah yang baru gitu. Padahal maksudnya adalah takwa gitu. Atau sebenarnya tawakal. Tawakalnya orang sufi sebetulnya di dalamnya sudah ada zuhud, sudah ada tafwid, ya. Seperti tafwid, taslim, itu di atas tawakal. Tapi di dalam kalimat Al-Quran, hadis nggak ada tuh tafwid, taslim, adanya tawakal aja. Nah orang sufi nanti kalau orang tawakal yang paling tinggi itu tafwid, di tengah-tengahnya taslim, di bawahnya tawakal. Padahal ini kalau nyari dalilnya tawakal. Cuma masuk ke dalam ranah sufi, orang sufi akan memberikan istilah untuk tawakal yang di tengah gitu. Dan kasih lagi tawakal yang paling tinggi, namanya tafwid. Padahal ya, kalau dalilnya tawakal, seperti arifin, mana dalilnya? Alim dalam Al-Quran tetap. Gitu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Diartikan para walilah yang takut kepada Allah. Kan enggak para ulama, karena ulama ini udah kalimat yang mustarok, kalimat yang ya, dikongsi oleh semua orang Islam. Bahkan bukan semua orang Islam, semua firqah. Orang Mu'tazilah juga manggil jahil, manggil orang awam, ya karena semuanya merujuk dari istilah Al-Quran. Nah itu yang membuat rancu saudara-saudara kita yang ya, hebat pegangnya Al-Quran dan hadis doang, hebat banget gitu, kata dia. Jadi menolak ini bukan agama Islam, soalnya istilahnya nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya kalau dia benar-benar kembali ke zaman sahabat, gitu. Nggak begitu juga memahami ya sahabat, karena para sahabat dulu ketika misalnya dia mensyarahkan apa kandungan Al-Quran dan hadis. Gitu. Lalu orang mendengar dan paham bahwa maksudnya Al-Quran. Nah setelah itu mereka menyampaikan ayat Al-Quran saja. Ya, kalimat ini nggak diangkat, takut nanti dikira mencampur adukan dengan wahyu. Tapi tetap ada sanad gitu, yang diterima oleh generasi berikutnya, generasi berikutnya. Ini yang kemudian dikatakan oleh saudara-saudara kita di salaf, memilih Nabi atau milih sahabat, begitu akhirnya. Ya. Nah, kalau secara bahsun ilmi
Itu Mu'tazilah itu jauh lebih cerdas, lebih luas, lebih hebat daripada orang Salafi. Ya. Katakanlah kalau dari segi keilmihan, terutama tentang kalam, itu Salafi itu kayak mah kelas TK, bener TK. Ya. Untuk mencari boleh atau tidak boleh itu ada nggak hadisnya, ada nggak dalil gitu. Dalil itu sampai ke ijma, sampai ke qiyas. Itu kan ada yang dalil yang muttafaq, ada yang dalil yang mukhtalaf. Dan itu wajib diamalkan semua, wajib ya. Nah ketika kita mengatakan ini dalilnya adalah qiyas, begitu mau milih Nabi atau milih sahabat, kacau beliau. Warrajih at-tafsil. Ya. Kenapa warrajih at-tafsil itu? Karena menurut yang rajih itu masing-masing merajihkan ini, merajihkan itu. Nah itu kita lihat apa alasannya merajihkan kasab. Kalau tawakalnya adalah meninggalkan sebab. Tetapi karena ada orang ulama yang meninggalkan sebab, itu ada. Kalau dia emang udah nggak terusik, lah orang meninggalkan sebab. Ntar orang ngelihat beli motor masih kepengen, kudu digebugin gitu. Lalu ngapain ninggalin sebab tapi masih kepengen? Kecuali orang udah nggak kepengen. Nah memang biasanya orang-orang sufi itu suka sangat nyeritakan orang-orang yang sifat tawakalnya itu udah ninggalin sebab. Padahal itu lagi nyeritain contoh kasus. Nah, contoh kasus bahwa ada kondisi kerohanian seseorang seperti itu. Kan ada seorang anak muda datang bawa baju doang di badan, nggak bawa apa-apa, telanjang benar-benar. Lalu ada satu kafilah mau pergi haji ke Mekah. Ya, dia mau ngikut, ditanya mau kemana? Saya mau pergi haji ke Mekah. Dilihat itu yang nanya seorang ulama. Gitu. Ini yang ditanya anak muda. Kamu ini tidak menjalankan perintah Rasul, ya sunnah. Kenapa? Kita diperintahkan untuk kasab. Lah orang ke Mekah nggak bawa alat, nggak bawa ya wasilah, nggak membawa apa sebab-sebab yang buat makan apa buat di sana. Begitu. Lalu dijawab anak muda itu, apakah engkau belum bertawakal kepada Allah wahai orang tua? Katanya. Aku tawakal itu sebab aku membawa sebab, kan betul dua-duanya itu. Lalu udah, ya, pergi dia. Gitu. Nggak jadi itu ngikut sama kelompok itu kena ya dicemoohkan. Udah tahu-tahu begitu lagi tawaf di Ka'bah, anak muda itu udah ada tawaf. Begitu lagi jalan gitu, ketemu gitu kepapasan. Kata anak muda itu, masihkah engkau tidak percaya bahwa tawakal kepada Allah itu ya Allah akan mengendalikan semuanya? Kaget dia. Sampai sini nih bocah. Nah kalau tawakalnya haji boleh ngutang, itu bukan tawakal. Itu masuk ke dalam usaha itu. Pak Dori mungkin ingat dulu, kalau boleh ngutang tawakal apa enggak nih? Itu termasuk kasbi Pak, karena ngutang itu usaha. Kalau tawakal itu udah langsung jalan aja. Dan ada dulu mahasiswa. Ya. Saya nyaksiin selama di Mesir 2 orang betul-betul tawakal. Sampai ya Allah. Baik. Kemudian wa indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu. Wa indana asyai'u huwal mawjudu. Ini bab lain sudah. Ini bab tentang hakikat wujud ya. Kalau tadi itu tentang al-kasbu wa tawakkul. Sebelumnya tentang ar-rizqu. Sekarang tentang hakikatul wujud. Wa indana ya, menurut kita Asy'ariyah
Asyai'u bahwasanya sesuatu itu yang dikatakan al-amru, asyai'u, ya. Itu mutlak, sesuatu pokoknya. Ya, huwa adalah al-maujudu, itu yang wujud, yang diwujudkan. Artinya sesuatu itu menurut ahli sunnah Asy'ariyah itu adalah nama untuk maujud. Asyai' adalah ismun lil maujud, nama bagi sesuatu, bagi yang maujud, yang diadakan, ya. Sehingga kullu syai'in maujudun wa kullu maujudin syai'. Al maujud huwa syai' wa syai' huwa al maujud, sama, ya. Kenapa dibahas? Karena ini berbeda, bukan ya hal-hal yang berbeda dari Mu'tazilah itu yang diangkat oleh Imam Asy'ariyah. Ya. Karena menurut Asy'ariyah sesuatu yang ma'dum pun syai'. Gitu. Sesuatu yang ma'dum pun syai'. Maka menurut ahli sunnah ini syai' itu maujud. Al-kaun, ya, al-kaun, asy-syai'u, al-maujudu. Ini adalah maknanya sama. Karena ketika idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakunu al-kaun. Fayakun. Maka al-kaun huwa syai'. Ini adalah sesuatu yang maujud. Ya, sesuatu yang maujud. Wasabitun fil khariji al-maujudu. Ya. Nah, sesuatu dan wasabitun dan sabit, ya, yang sabit artinya yang diakui juga oleh ahli sunnah, ya, satu pendapat ini apa, fil kharij, sesuatu yang di luar, ya, al maujud, yang ada, ya. Wa indana asy-syai'u huwal mawjud wa thabitun fil khariji wa thabitun fil khariji al mawjud. Yani wa thabitun fil kharij artinya sesuatu yang ada di luar, artinya kan ada itu kan sesuatu yang ada di depan kita. Bagaimana yang tidak di sini, tapi kalau itu bisa dilihat maka itu mawjud, gitu. Kan begini kan, mana gelasnya? Tidak ada, gitu. Itu kan tidak ada di sini, tetapi sabit fil kharij itu juga termasuk ke dalam kategori maujud, itu syai' namanya, gitu. Tapi kalau ma'dum tidak ada, itu bukan syai'. Nah, ini perbedaan ahli sunnah wal jamaah antara ma'dum versi ahli sunnah itu dengan versi Mu'tazilah. Sebetulnya perbedaan itu hanya lafzi sebetulnya, ya, dalam hal ini lafzi. Kalau Mu'tazilah kalau nggak kelihatan ma'dum aja dan itu bukan syai'. Tapi kalau ahli sunnah kalau emang masih dilihat cuman nggak ada di sini, itu termasuk maujud, gitu. Termasuk maujud, ya. Kecuali tempat sesuatu yang memang tidak diketahui. Nanti ini sesuatu ini ada yang gaib, ada yang hadir, itu nanti perbedaannya, ya. Ada yang gaib, ada yang hadir. Nah, yang gaib ini ada yang gaib idhafi, ada yang gaib mutlak, ya. Seperti misalnya dulu, ya, di Ceger misalnya, di sekitar masjid itu pondok, kan sekarang udah nggak ada. Tapi di zaman tertentu dulu itu ada. Sekarang kita gaib, nggak kelihatan. Tapi idhofi, kenapa? Karena dulu ada dan ada yang lihat. Kalau gaib mah nggak ada yang lihat sama sekali. Itu. Nah, yang tidak dilihat sama sekali, belum melihat sama sekali, itu baru gaib, ya, hakiki. Nanti ada yang gaib mutlak, gaib yang udah nggak ngelihat aja, udah nggak bisa dilihat. Gitu. Nah, maka menurut ahli sunnah, ya, kalau itu masih thabit fil kharij, itu al-mawjud, berarti syai'.
karena kullu syai'in maujudun kullu maujudin syai'un. Ini pembahasan kayak begini-begini itu penting karena nanti akan berkenaan nanti dengan si penentuan hukum kan. Ini masalah usul. Ya, masalah usul. Nah, mohon maaf. Nah, yang begini-begini ini orang salaf enggak apa ya? Ya. Gelap gitu, enggak tahu apa sih manfaat itu kalam katanya, itu filsafat gitu. Ini masalah-masalah itiqad gitu. Karena kaitannya nanti kepada Tuhan. Apalagi tasawuf terus naik, ini tajalli Allah gitu. Kemudian wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al fardu hadisun indana la yungkaru. Wujudu syai'in ainuhu, wujudnya sesuatu ini ada nih, sesuatu ini ada, maka ini ainnya, ini dirinya, ini hakikatnya. Ya. Bukan artinya zat sesuatu, wujud sesuatu itu zatnya kan, wujudak zatak gitu. Nah, wujudu syai' ini kan kita al-kaun kan ada wujud. Nah, maka jika memang ada dilihat oleh mata itu adalah ainu. Ya, ainu dzatih. Ain itu kan bendanya, nih ainnya misalnya. Ya, gampangnya dah. Ini ada baunya doang ini ada airnya enggak ini lah kan. Wah, itu ternyata meringkal kuning gitu misalnya, itu ainnya, itu zatnya. Nah, itu wujud, itu syai'. Gitu, maka wujudu syai'in ainuhu. Nah, maka dari sinilah tadi dikatakan kalau yang ma'dum bagi ahli sunnah itu bukan syai', karena yang ma'dum itu tidak punya ain. Ma'dum mana kan nggak ada, ya. Mana kan nggak ada. Dan ini nanti kaitannya erat dengan sifat wujud Allah itu. Wujud Allah qadim, kita wujudnya hadis. Itu. Kemudian wujud Allah baqa, wujud kita fana. Itu kan makanya wujud qidam baqa. Wujud Allah mukhalafatul lil hawadis. Wujud kita apa lawannya? Apa? Mumasalah. Wujud qidam baqa mukhalafatul. Qiyamuhu bi nafsi. Wujud Allah qiyamu bi nafsi. Wujud kita qiyam billah. Gitu. Wujud Allah wahdaniyah. Ya, kalau wujud kita kasraniyah, banyak. Ya, dari segi adat, tapi dari segi ain itu satu. Sama dengan angka bilangan. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kan ilusi. Ya. Enggak punya ainuzat. Yang punya ainuzat cuman angka 1 doang. Ya. Mana angka 1? Ya, ada ain. Benda zatnya itu ada 1. Kalau 2 mana? 2 ini 1 kan enggak ada 2 ainuzatnya. Nah, orang sufi nyebutnya itu adalah wahmun, ilusi. Ya, karena nanti ada kaitannya kepada iktimad kepada Allah. Gitu. Ngapain iktimad kepada orang? Orang itu ilusi, nggak ada. Ya, seterusnya ke sana. Maka tasawuf ahli sufi itu kalau nggak berdiri di atas akidah Asy'ariyah itu ngejebros tauhidnya. Yang nggak kuat ya, orang sufi itu. Siapa?
Lihat ada siapa. Wujudu syai'ainuhu wal jauharul fardu. Wal jauhar yang fard artinya jauhar ini al fardu, ya. Hadisun itu hadis, ya. Hadis itu adalah yang didahului sebelumnya, ya, sifat tidak ada, tidak ada, maka itu adalah hadis. Tapi kalau sebelumnya ada dan sampai kapan ada dan ada terus, itu qadim. Gitu. Tapi kalau yang didahului dengan sifat tidak ada, maka itu adalah hadis. Ya. Maka wal jauharu al fardu hadisun indana la yungkaru. Ini indana lagi-lagi menurut mazhab ahli sunnah, ya. Menurut kami bahwa jauhar, esensi wujud sesuatu itu adalah fard, ya. Fard itu sebetulnya tunggal, satu juzu yang tidak bisa dibagi, gitu. Itu namanya fard, ya. Nggak bisa dibagi. Satu bisa nggak dia pecah-pecah? Ya bisa, setengah. Itu termasuk setengah itu termasuk waham, gitu. Yang ain, yang ada ainnya itu adalah satu saja. Gitu. Nah, maka dikatakan wal jauharu al fardu hadisun indana la yungkaru, tidak diingkar. Ya. Ya, meskipun perkara ini bukan pembahasan kalam sebetulnya, ya. Pembahasan ilmu kalam, tapi di dalam kitab ini disebutkan wujud syai'ainuhu wal jauharu al fardu. Jauharnya adalah fardu. Ya. Seperti tadi 2, 3. Jauharnya itu satu, itu yang punya ain itu. Juzuknya daripada 3 ini kan juzu itu kan fard. Ini adalah jauhar. Nah, kalau 2 jauharnya enggak ada, mana esensinya 2, 3, 4. Ya, tidak ada. Ya. Nah, maka yang itu pun kalau bagi syai', wujud syai' itu adalah hadisun indana la yungkaru, tidak dapat diingkari. Baik. Berapa syair? Nah? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6, Pak. Masih 10. Ya. Sumaz zunubu indana kismani. Ini sekarang bicara dosa. Kemudian dosa menurut kita ada 2 bagian. Ya. Sumaz zunubu indana kismani saghiratun kabiratun fathani. Dosa menurut kita ahli sunnah wal jamaah itu ada 2 bagian, ada 2 dosa. Saghirah, kecil. Dosa kecil itu adalah yang di luar daripada had, dosa besar. Kabiratun adalah besar. Ya. Kabiratun besar, pasani, maka dosa besar itu yang kedua maksudnya. Pasani itu yang kedua. Fal kabirah asani maksudnya. Pasani fal kabirah asani.
pembagian ini penting karena orang ahli sunnah ada yang orang Mu'tazilah bahkan dia mengatakan apabila orang melakukan dosa besar itu terus kafir gitu. Kalau ahli sunnah enggak, semuanya bisa diampun. Itu makanya harus dibagi dua, dosa kecil dan dosa besar. Ya. Maka ada dalam Al-Quran itu pakainya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa itu? In tajtanibul kabair. Apa itu? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Summa dzunubu indana qismani saghiratun kabiratun fatsani. Ya. Kemudian dosa itu bagi kita, bagi ahli sunnah wal jamaah itu ada dosa kecil, ada dosa besar, dan dosa besar itu adalah yang kedua. Ya. Minhul matabu wajibun fil hali, minhul matabu wajibun fil hali, walantiqada in ya'ud lil hali. Minhu daripada dosa besar itu al-matab, ya, wajib si pelakunya ya bertaubat. Al-matabu wajibun, ya. Minhu daripada dosa besar al-matabu wajibun. Pasani minhu maksudnya begitu ya, di pasani minhu itu. Saghiratun kabiratun, dosa besar dosa kecil. Pasani minhul matabu wajibun fil hal maksudnya. Pasani maka dosa besar yang kedua daripada dosa besar itu al-matabu wajibun, wajib bertaubat. Fil hal seketika. Kalau orang melakukan dosa besar ya, segera taubat seketika ketika dia jatuh kepada dosa itu. Bagaimana kalau tangguh itu adalah dosa yang lain? Ya, misalnya ditangguh taubat, menangguh itu juga satu dzam, satu dosa. Ya. Nah, inilah yang berbeda ya terhadap ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kemudian walantiqada, ya, walantiqada in ya'ud lil hali. Ya. Walantiqada in ya'ud artinya jangan sampai intiqad. Ya, jangan dilanggar. Orang sudah bertobat, walantiqad jangan dilanggar. Jangan dilanggar, dihancurkan. In ya'ud jika dia kembali ya lil hali ya ketika itu. Bukan jangan dilanggar. Tidak hancur, tidak rusak, maaf. Walantiqada dan tidak rusak. Tobat itu in ya'ud kalau dia kembali lil hal seketika. Ini memang udah pemahaman ahli sunnah. Ya, kan sering saya cerita itu. Orang berdosa lalu bertobat, ya, diampun dah, lalu berdosa lagi. Udah tobat itu mah diterima, dosa orang udah nggak ada, hilang. Tobat lagi hilang lagi, tobat lagi hilang lagi. Makanya ketika Imam Abdul Qadir mengatakan aku terima sebagai murid, syaratnya 20 tahun jangan berdosa. Itu adalah termasuk mendemonstrasikan akidah ahli sunnah, di mana akidah ahli sunnah meyakini bahwa dosa apapun jika taubat maka dihapus. Bagaimana kalau dia in ya'ud tadi ini, in ya'ud lil hal, kalau dia kembali berdosa pada saat itu juga lantiqad, tidak rusak taubat yang sebelumnya itu. Ya, walantiqad in ya'ud lil hali. Ya, artinya tidak rusak taubatnya orang yang tobat itu kalau dia kembali seketika ya kepada dosa yang pertama. Itu.
Jadi bukan maksiat yang udah ditobati, bukan, jadi ini maksiat baru lagi, maka perlu ditobatin lagi gitu aja. Lakin yujaddid tuh, akan tetapi yujaddid diperbaharui ya, lakin yujaddid taubatan, taubatnya lima taraf, bagi orang yang melanggarnya, melaksanakan ya, melakukan yang tobat yang kedua kali tadi itu. Ini kenapa dinyatakan begitu? Karena orang Mu'tazilah enggak. Kalau misalnya dia berdosa lalu tobat lalu melakukan lagi, itu batal tobatnya, dosa itunya jadi double, terus double. Makanya dosa besar bagi dia kafir gitu. Bahkan dia bilang dosa itu kena urusan kamu, bukan urusan Allah. Bahkan amal soleh aja kan urusan kita, kan udah lewat bahwa amal diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah kan enggak, amal itu kita yang nyiptain gitu. Allah pokoknya nyiptain yang baik-baik, yang begitu buruk itu usaha enteh. Sebetulnya Mu'tazilah itu akal semata, enggak merujuk kepada nakal gitu. Kita nih ahli sunnah kalau enggak ngebaca akidah ahli sunnah, pahamnya begitu, karena itu paham akal. Dia enggak ngikutin Mu'tazilah juga, tapi kecenderungan akal itulah Mu'tazilah. Makanya Imam Ibnu Arabi itu mengatakan al-aqlu huwa iblis, katanya gitu. Makanya dia menghancurkan pemahaman Mu'tazilah dan Syiah dengan mengarang buku namanya Talbisu Iblis. Itu. Talbisu Iblis apa? Imam Ibnu Arabi bukunya apa? Taflisu Iblis. Bukan talbis, taflisu iblis. Maksudnya taflis itu membangkrutkan pemahaman Mu'tazilah dan Syiah. Itu iflas itu kan bangkrut, membangkrutkan pemahaman Mu'tazilah dan Syiah dengan menunjukkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah aklian wa dzauqan. Secara akal itu wasairohnya, secara dzauq adalah kaum sufinya. Lakin yujaddad taubatun ya, lakin yujaddad taubatan, tetapi diperbaharui tobatnya lima taraf ya, karena ia melakukannya. Wa fil qabuli, dan wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf. Adapun di penerimanya menurut pendapat para ulama itu berbeda ya. Karena Allah berfirman bahwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Itu artinya ulama berbeda pendapat dalam hukum diterimanya taubat. Itu ada syarat-syaratnya menurut ahli sunnah, seperti ini. Nah, itu semua pendapat ahli sunnah wal jamaah. Hanya nanti berbedanya apakah orang sudah bertobat lalu melakukan lagi, apakah sama dosanya dengan dosa yang pertama, apakah lebih besar gitu. Nah, itu berbeda-beda ulama berpendapat. Tetapi kalau orang sufi jika sudah tobat kemudian dia melakukan dosa yang sama, maka tingkat kebesaran dosa itu lebih tinggi dari dosa sebelumnya gitu. Karena dosa itu sudah ditobati, kenapa dilakukan lagi gitu. Maka harus taubatnya harus betul-betul kuat gitu. Kalau melakukan lagi, wah itu makin berat, makin besar dosa itu ya. Bukan besar, makin buruk ya. Bahkan disebut keburukannya itu katanya sab'ina zamban ya, 70 lipat dari sebelumnya, dan terus itu sebab orang yang melakukan dosa tobat lalu melakukan dosa lagi, tobat yang kedua ini akan lebih berat daripada tobat yang pertama, dan yang ketiga makin berat. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.